bahwa khas Tenggara itu belum pernah diteliti dan dianggap di dalam penelitian itu kosong. Dan di sini ditemukan hal yang di luar dugaan, yaitu ditemukan lukisan dinding gua. Tujuan ke sini pertama adalah untuk mendeskripsikan lukisan dinding gua. Yang kedua adalah untuk mengetahui pola kehidupan masyarakat Mesolitik yang waktu itu menghuni gua-gua kat di Meratus Tenggara. Kami berangkat atas izin dari Balai Arkeologi Kalimantan Selatan. Dan hari ini disertai oleh peneliti muda, yaitu Pak Eko Hedanto. Saya Eko dari Balai Arkeologi Kalimantan Selatan. Fokus yang dikerjakan oleh Balai Arkeologi Kalimantan Selatan yaitu mengenai tinggalan budaya masa prasejarah. Sepanjang Pegunungan Meratus ini terdapat gua-gua khas atau bisa dikatakan sebagai kawasan khas yang notabene banyak terdapat gua, bisa lorong, bisa celuk atau sistem gua itu sendiri. Kalau kita lihat dari Pan Bimelen itu ada pengangkatan dasar laut yang kemudian terbentuk pegunungan kat yang disebut dengan Pegunungan Meratus. Nah, bagian ini disebut Meratus Tenggara. Saya menamakan dalam makalah di Geografi Nasional itu adalah arkeologi wetland, berbeda dibandingkan dengan di Maros. Maros itu kan langsung kat, langsung rawa-rawa, langsung pantai. Kalau ini enggak, jadi kat, kemudian rawa-rawa, jauh ke sana baru pantai. Untuk sekarang ya mungkin beda dengan waktu kali survei kisaran tahun 2007. Jadi pertama dari teman-teman peneliti Balai Arkeologi Kalimantan Selatan yang pernah sebagai pionir untuk menemukan kompleks liang bangkai ini. Sekitar kawasan kars ini masih hutan, seperti disebutkan Pak Blas itu dulu masih ada rawa-rawa juga. Kendaraan dulu belum bisa lah sampai sini. Kalau di sini kan waktu kami datang sudah tertata dengan baik dibanding peneliti dahulu. Oh, jadi di liang bangkai itu sekitar 12 lebih yang sudah teridentifikasi. Kemudian di samping-samping itu ada liang jago, liang batukir, liang lancip, gua tengkorak, sampai sana ada liang batu lin dan seterusnya. Ada tinggalannya semua. Satu kompleks liang bangkai itu untuk membicarakan satu masa budaya atau manusia pendukung dengan budayanya itu ada semua. Karena di ini komplit, ada sampah dapur. Berarti itu pernah dihuni. Sampah dapur itu artinya sisa-sisa makanan di situ berserakan itu. Awas kena sampah dapur atau kitchen maiden. Dia direbus pakai bambu ya, terus kemudian dicukil. Kalau dibakar ini biasanya ada pembakaran ini tidak. Jadi semuanya direbus. Seninya di lukisan dinding gua ini ya kalau sudah maghrib harus keluar. Cerita mungkin penduduk ada ya, tapi kita ada itu mungkin enggak ada. Karena menurut kepercayaan orang setempat itu ada binatang yang tidak diketahui itu biasanya keluar dan itu mengganggu kita di aktivitas merekam lukisan dinding gua. Kalau penelitian kayak gitu kan niatannya pertama kita penelitian. Kalau pikiran itu memang kita fokusnya di situ, kita kan nggak akan pikirannya nggak kemana-mana. Bapak mertua. Indah. Sementara ini lukisan dinding gua di Kalimantan hanya ditemukan di Sangkuri yang terkenal, tapi di sini belum terjamah. Jadi lukisan dinding gua itu orang melukis itu biasanya melihat barangnya dulu.
Yang ditemukan adalah lukisan rusa. Jadi ini rusa yang tidak bercabang tanduknya, dan digambarkan menghadap ke arah pintu gua. Nah, rusa ini kayaknya hewan pendatang di lukisan Winland. Jadi dia pendatang seperti babi rusa dan seterusnya, karena di dalam lingkungan rawa-rawa itu ada hewan endemik seperti tadi burung rawa-rawa, terus ayam hutan, dan pendatang seperti babi dan ini. Tetapi di sini babi tidak dilukis, saya tidak tahu kenapa demikian. Yang kedua, biasanya imajinasi. Jadi sehingga di sini nanti kalau masuk ke beberapa ceruk itu, ya lukisan di gua itu menggambarkan ekologi waktu itu. Ada buaya. Ini paling lengkap lukisannya. Ada lukisan buaya, ini manusia, ini matahari. Jadi dia sudah mengenal geometris. Ini wanita, burung, orang naik buaya, ada kura-kura, ada ayam hutan, 3 orang. Kemudian ini lukisan ayam hutan, ada burung enggang. Nah, ini yang istimewa, burung enggang dinaiki oleh manusia, jadi jelas sebagai kendaraan arwah dan ditempatkan di tempat tersembunyi. Kemudian lukisan-lukisan manusia yang sedang menari dan seterusnya. Simetris ini loh, kok simetris banget ini. Ini sarang lebah. Ini sarang lebah. Ini orang sedang membawa galah, yang ini yang di sampingnya membantu. Terus ini wadahnya. Ada gua yang untuk tempat hunian, ada gua yang untuk khusus membuat alat-alat serpi, ada gua yang khusus untuk penguburan. Kalau dikubur di bawah pasti akan hancur, dirusak sama binatang. Yang utama ya konsep mengenai dunia kematian bagi mereka. Dari hasil penelitian ini menunjukkan ras Mongoloid campuran dan Australopithecus. Kemudian ada gua yang khusus untuk melukis, dan biasanya gua-gua untuk melukis itu sepanjang hari itu kena sinar matahari. Nanti kita lihat di liang batu ukir itu kan kecil tapi lukisannya beragam sekali, memutar gitu. Jadi siang kena cahaya, sore kena cahaya. Ceruk-ceruk ini karena memang pada siang hari bisa kelihatan, pada pagi hari bisa kelihatan sinar matahari, sore juga, sehingga dia lebih mudah untuk melukis. Tidak boleh dari sini. Kenapa? Karena itu sinar matahari. Orang tidak mungkin kalau ngelukis itu bertolak belakang dengan sinar. Baru dikropeng begini. Nah, kemudian yang rusak-rusak ini kemudian di titik-titik. Kalau kita kaitkan melompat ke pendidikan, satu, ada kearifan lokal. Orang itu hidup tidak bisa lepas dari ekologi, mengolah sumber daya makanan, tetapi dia tidak berlebihan. Kerang diambil itu saat musim kerang. Dia selain sebagai hunian ya orang dulu ya, ini untuk menampung air hujan, menyimpan, terus akhirnya menyalurkan setahap demi setahap. Budaya Kalimantan itu telah ada sejak masa berburu dan unggul meningkat, terus berlanjut sampai sekarang.